Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yang sering saya sampaikan ke masjid itu apa? Masjid itu menjadi tempat persatuan. Makanya kalau ada banyak masjid, kemudian kalau sudah masuk satu kelompok dikuasai, diusir semua orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Ini gimana ini? Makanya masjid itu harus menjadi tempat persatuan. Sebagaimana itulah yang difungsikan oleh Rasulullah ketika membangun antara Muhajirin dan Ansor. Makanya sampai para pendosa pun datang ke masjid pada zaman Rasulullah kan. Nyaman. Betul-betul dia nyaman itu. Makanya saya betul-betul menyampaikan. Pada zaman Rasulullah itu masjid itu menjadi tempat kita untuk saling mencintai. Kalau sekarang kan justru enggak. Kadang-kadang justru masjid itu menjadi tempat banyaknya yang terjadi itu adalah semangat untuk memvonis, menghujat orang gitu. Padahal sama-sama dalam bingkai keimanan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kemudian Rasulullah bangun masjid itu apa? Karena ilmu harus disampaikan. Makanya Rasulullah menyampaikannya itu di tempatnya mana? Yaitu adalah di masjid tersebut itu. Kemudian yang ketiga, karena masjid itu menjadi solusi atas seluruh permasalahan yang terjadi. Makanya kan kita lihat ya, di masjid yang dibangun Rasulullah. Kemana fakir miskin kalau pertama kali mendaratkan kaki di kota Madinah dan belum mendapatkan tempat? Rasulullah nunjuknya ke masjid, yaitu ke Darus Sufah. Ada sekitar 30-40 para sahabat fakir yang tidak mendapatkan papan di kota Madinah itu tinggalnya di masjid. Dibangunkan. Artinya, masjid itu menjadi solusi. Masjid itu menjadi solusi atas masalah umat. Makanya ketika kita lihat Rasulullah SAW, ketika beliau dalam posisi beliau bercerai dengan istri-istrinya, ketika istrinya minta tambahan nafkah, Rasulullah kan merenung. Merenungnya kemana? Enggak ke kafe, enggak ke diskotik, tapi merenung Rasulullah itu adalah di masjid. Nah, itu tempat yang benar. Makanya akhirnya disitulah kita paham, masjid itu menjadi tempat keberkahan yang kita harus miliki dan harus menjadi solusi. Masjid itu harus dekat dengan apa yang ada di antara umatnya, supaya umat itu terselesaikan satu persatu masalah yang didapati. Ketika kemudian masjid itu bukan hanya bangunan mati, tapi masjid itu harusnya menjadi bangunan hidup yang bisa menyentuh hati ketika digerakkan dan dikelola oleh orang-orang yang berilmu dan orang yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang kemudian kita jumpai dari apa yang dipotret oleh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Mahtum. Berarti semangat bangun masjid itu jangan semangat finansial semata, tapi semangatnya bangun masjid itu harus dilandasi pula dengan fungsi dan alasan kenapa Nabi itu bangun masjid. Karena Nabi ingin membangunkan rumah iman bagi para sahabat, karena Nabi ingin menjadikan masjid itu menjadi mercusuar dan tempat beliau menanamkan loyalitas dan persaudaraan dan kecintaan kepada Muhajirin dan Ansor. Dan yang ketiga, karena masjid itu dihadirkan oleh Nabi untuk menjadi solusi atas seluruh masalah yang terjadi pada zaman itu. Makanya itulah yang kemudian kita harus mengerti. Orang yang bangun masjid harus memahami 3 poin ini sebelum dia membangun masjid. Lah, setelah itu apa yang kemudian kita sampaikan, waktu saya sudah habis sebenarnya, saya akan singkatkan. Maka tanah masjid itu berkaitan tentang 3 perkara. Jadi kalau sudah bicara tentang masjid, nah kita bicara dalam konteks iman. Yaitu tanah masjid itu berkaitan apa? Yang pertama, masa depan tanah mahsyar. Ya, karena kita tahu ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilhi yauma la dhilla illa dhilluhu. Salah satunya rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Laki-laki yang terkait hatinya kepada masjid. Berarti orang tersebut adalah orang yang mereka itu orang yang di masjid itu berkaitan tentang proses akhirat, ya, proses akhirat. Makanya saya ingatkan saya teringat kepada sebuah dialog yang luar biasa. Saya dulu pernah, Pak, ketika selesai kuliah, kita sholat duhur. Di depan saya jalan 2 orang teman saya. Teman saya yang satunya itu bertanya sama teman yang satunya, saya jalan di belakang. Nah, dia bertanya, ya akhi, matashtagil anta? Antum tuh sibuk apa? Gitu. Maka teman yang satunya yang di depan saya ini, dia nggak menjawab. Diulang kembali pertanyaannya. Ayu syai'in tashtagil anta? Antum sibuk apa? Nggak dijawab. Lalu setelah 3 kali baru yang satunya jawab lirih. Iya, saya itu hanya takmir masjid dan ngajarin anak TPA. Wah. Teman saya yang satunya ini langsung berkata, Masya Allah, antum itu ketika saya dengar jawaban antum menjadi takmir masjid dan ngurus anak TPA, kenapa antum tidak pede? Harusnya antum pede. Lalu beliau membacakan satu ayat dalam surat Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un.
dengan keutamaan iman dan rahmat yang Allah berikan, maka itulah yang lebih baik daripada semua harta. Lalu teman saya yang satu bilang begini, ini omongan ini saya lupa ini. Ketika orang lain hanya menjaga rumahnya, lalu antum dipilih oleh Allah untuk menjaga rumahnya Allah, bukankah antum itu harusnya bangga dan merasa izah dengan apa yang Allah iriskan takdirnya kepada antum? Insya Allah. Dialog itu tuh nyampe ke saya tuh sampai sekarang ingat saya. Berarti tanah masjid itu berkaitan tentang masa depan akhirat kita, karena matahari akhirat itu tidak mempan. Sinar USV-nya itu tidak bisa menembus kulitnya orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Padahal Masya Allah ya, matahari bumi dan matahari akhirat itu tentunya beda banget. Matahari bumi itu lebih membakar. Matahari akhirat itu lebih membakar. Dan dia tidak berfungsi untuk bisa membakar kulit yang hatinya tergantung dengan masjid. Kemudian yang kedua, tanah keridhaan. Makanya Rasulullah kan mengatakan, ahab bal biladi ilallah masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling diridhoi oleh Allah itu adalah masjidnya. Berarti kalau masjid, dia harusnya menjadi tempat kita ketika mendapatkan berbagai macam ujian dan musibah, itu ya tempatnya di masjid. Karena disitulah Allah akan menurunkan jawaban-jawaban langit. Dan pastinya Allah akan menurunkan di tempat yang paling Allah cintai, yaitu adalah masjid. Maaf ya, kalau ada suami istri punya momen istimewa, kira-kira sang suami itu akan membawa istrinya ke tempat yang biasa atau tempat istimewa? Pasti tempat yang sangat istimewa. Kenapa dia dibawa ke tempat istimewa? Karena itu momen istimewa. Dan tempat istimewa itu di mana bagi Allah itu? Tempat istimewanya Allah itu adalah di masjid. Makanya kalau ada masalah gitu, entah pada masyarakat kita, bangsa kita, rumah kita, maka jawabannya itu pasti ada di masjid ketika berkumpulnya orang-orang yang taat dan orang yang solih. Karena apa? Allah kalau menurunkan jawaban, pasti Allah tidak turunkan di semua tempat. Tapi pasti di tempat yang paling Allah cintai. Dan tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid, sebagaimana keterangan dari Rasulullah. Dan kemudian yang ketiga, karena sesungguhnya masjid itu tuh berkaitan dengan peradaban. Karena masuknya Islam ke Indonesia sampai bertenggernya keimanan pada hati kita, itu dimulai pada sebuah tempat yang dibangun oleh Nabi, yaitu adalah Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan tahukah kita, kalau saya tidak salah, Masjid Nabawi itu dia panjangnya cuma 60 meter, kemudian lebarnya 70 meter kalau tidak salah dalam satu riwayat. Kecil pada saat itu. Pada saat itu kecil dibangun oleh Rasulullah. Tapi disitulah tempat ketika perang Qadisiyah, perang Yarmouk, dan semua peperangan yang merontokkan Romawi dan Persia, itu di sebuah tempat yang sederhana yang dinamakan dengan masjid, yang disebut dengan tanah peradaban. Dan itulah yang kemudian kita pahami dengan masjid. Kemudian kewajiban kita terhadap masjid itu bagaimana? Terutama makanya ketika di tengah pandemi ini, maka sesungguhnya kalau kita dalam kondisi sehat, kecuali kalau kondisi sakit ya kita menjaga diri tentunya boleh. Tapi kondisi sehat itu harusnya pandemi ini tidak boleh menjauhkan kita dari masjid. Karena jawaban dari pandemi itu pasti ada di masjid. Tentunya dengan panduan-panduan dan petunjuk yang disampaikan oleh para ulama. Kewajiban kita kepada masjid tentunya menyiapkan iman. Jadi kalau kita belum cinta masjid, itu yang salah bukan masjidnya, tapi yang kita harus perbaiki itu keimanan kita sudah ada atau belum. Kalau iman kita nggak ada, ya berarti nggak butuh masjid. Tapi kalau keimanan kita sudah ada, pasti kita butuh masjid. Kemudian menjadikan masjid itu rumah kedua. Saya masih kadang-kadang nostalgia dengan masa-masa tahun 70-an, 80-an awal. Ketika banyak orang itu dulu tuh tidurnya di surau kalau malam liburan. Kalau udah malam Jumat, malam Sabtu, tidurnya itu di musola sama teman-teman yang lainnya. Dan betul-betul dijadikan masjid dan musola itu menjadi rumah yang nyaman sebagaimana rumah yang dia miliki. Makanya kemenangan Islam itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menjadikannya masjid itu senyaman rumah kita. Karena dengan menjadikan masjid itu senyaman rumah kita, disitulah anak-anak berpotensi akan datang dan akan memberikan khidmah yang terbaik kepada agama Allah. Dan yang ketiga, mempersiapkan keturunan yang mereka itu harus terkait dengan masjid. Makanya Imam Ahmad, kalau kita lihat sebuah kebesaran dari ulama besar bernama Imam Ahmad, itu dimulai dari masjid. Kenapa? Karena Imam Ahmad ketika masih belia, selalu setiap subuh digendong sama ibunya, lalu kemudian dibawa ke masjid setiap subuh. Disitulah kita fahami kebesaran seorang Imam Ahmad itu dimulai dari komitmen seorang ibu yang faham tentang masjid bagi anaknya. Jadilah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.